Oke, kembali lagi bersama saya Santi Sitabung di ngos-ngosan, ngobrol santai, ngobrol bareng Isan. Kawan-kawan yang menyenangkan, hari ini kita akan ngobrol soal kreatif, dunia kreatif ya. Sesuai dengan tema besar kita hari ini, kita akan ngomongin soal kreatif. Dan sebelah saya ini adalah seorang owner ya, ada seorang pengide. Dia adalah punya gagasan ongklok. Mie ongklok itu kan salah satu makanan khas dari Wonosobo yang membudaya. Ide yang sangat gila ketika budaya atau makanan khas yang mungkin itu sudah menjadi sebuah tradisi di era dulu di Wonosobo yang itu menjadi adat. Tapi sosok Mas Desta siapa? Hatmoko Adi. Kita bisa sering ketemu dengan label-label mie-nya dan fotonya terpampang di sana. Sepede itu. Nah, bisa sepede itu dan seberani itu. Awalnya seperti apa sih? Punya goal apa sih, Mas? Oke. Jadi gini Mas Iksan, jadi waktu itu tuh saya melihat mie ongklok ini sebuah potensi lokal ya, karena dia memiliki kekuatan produk yang luar biasa, tapi dia endemik, dia hanya bisa dinikmati di Wonosobo lah. Jadi dia nggak bisa buat untuk oleh-oleh dan sebagainya. Nah, punya potensi tapi dia punya kelemahan tadi itu, jadi dia nggak bisa dipakai kemana-mana. Saya melihat waktu itu saya riset pasar, size marketnya untuk mie ongklok instan itu luar biasa, karena untuk di luar Wonosobo dan bahkan nasional bahkan dunia. Ini size marketnya kan luar biasa. Saya punya data TKI kami yang di luar negeri, saya punya data orang-orang anak-anak muda lulusan SMA yang kuliah di luar Wonosobo. Berarti itu bagian dari target saya. Nah, dari lihat size market yang besar ini, akhirnya saya mencoba riset produk di tahun 2015. Saya riset produk selama setengah tahun. Nah, setengah tahun itu akhirnya jadi lahirlah mie ongklok instan. Waktu itu keluar di pasar, dijual itu di tahun 2016 awal, yaitu bulan Januari. Nah, di situ kalau orang bertanya kok dinamain mie ongklok instan Mas Desta, satu mungkin nama saya itu aneh ya, Mas Desta itu nggak kuliner. Saya pingin sesuatu yang aneh, pingin sesuatu yang beda gitu. Misalkan biasanya kan mie ongklok Uti gitu kan kuliner, mie ongklok Mas Joko apa itu kan nama kuliner ya. Tapi kalau saya pingin karena ini barang baru gitu, yang anti mainstream gitu, makanya saya pingin juga namanya anti mainstream maksudnya. Jadi orang itu mikir saya senang kalau orang lihat produk itu mengernyitkan dahi, dan dia kalau lihat produk itu juga akhirnya mengernyitkan dahi juga. Saya semakin senang itu karena orang semakin penasaran ya. Untuk brand awareness-nya dia semakin tinggi. Terus untuk penetrasi pasar juga tinggi sekali. Nah, kenapa namanya Mas Desta? Karena saya sebagai penemu mie ongklok instan. Makanya tak pampang namanya saya itu dan mukanya saya sekalian. Jadi itu kan menjadi suatu hal yang aneh, tapi manjur sekali lah untuk dia mencari positioning dan untuk brand awareness-nya produk yang baru. Gitu Mas Iksan. Kenapa kok mengambil ide instan itu kan, kalau tadi kan dikatakan bahwa nggak bisa dibawa kemana-mana. Seberani itu. Padahal ketika kita mau menciptakan sebuah ide kan ada tantangan yang besar yang takut gagal. Apa yang dasar itu? Jadi ini mungkin yang punya ide atau punya impian untuk menjadi mie ongklok ini jadi instan bukan saya aja. Saya yakin satu Wonosobo itu pasti banyak. Cuma masalahnya
action apa enggak. Ya akhirnya yang action saya terpaksa sebenarnya action ini dalam artian dulu saya juga sering ngompor-ngompor orang ini bikin mie instan instan nanti saya jual gitu ya. Kalau menjual kan untungnya lebih banyak nih, tapi nggak ada action ya sudah akhirnya saya action sendiri dan sekarang saya jadi owner mie instan dan sebagai inventor. Nah kenapa instan dan saya berani menginstankan karena gini tadi tuh saya basicnya yaitu sebuah data size market yang luar biasa besar bahwa ini mie yang legendaris kalau bisa diinstankan dan bisa dikenalkan ke mata dunia. Mungkin saya punya impian seperti rendang, seperti gudeg Jogja, karena dikenal di mana-mana. Orang kalau dengar rendang pasti dia Padang, dengar gudeg pasti dia Jogja. Saya minimal paling enggak orang tuh mengenal mie instan di mana-mana, dengar mie gitu Wonosobo. Kalau mie instan pasti Dista gitu. Jadi pingin jadi melekat jadi mie itu pasti Wonosobo. Bahkan di tahun ini kan mie sendiri ini akan didaftarkan sebagai kekayaan tak benda. Nah ini Mas Iksan. Ada gesekan lagi nggak antara tak benda itu kan dengan orang-orang yang Wonosobo sendiri yang memegang mungkin masih memegang si jenis mie itu yang seperti ini yang tidak instan. Pasti kan ada masukan-masukan itu ya. Gimana? Kalau gesekan ini namanya kontroversi pasti ada ya. Jadi waktu awal-awal itu jadi mie kok instan gitu ya, mie kok instan gitu. Jadi di awal-awal pasti muncul pertanyaan kayak gitu, muncul persepsi seperti itu. Tapi di sisi lain karena saya tidak ingin menggeser mie yang asli di sini, karena saya ingin tugas saya adalah mempromosikan mie yang asli ini keluar. Nggak mungkin nih kalau mie yang asli saya bawa kemana-mana kan susah. Makanya mie instan ini yang menyebar ke seluruh dunia lah gitu. Jadi itu pemikiran kayak gitu pasti dulu kayak misalkan mie kok instan ya gitu. Apakah bisa mewakili mie yang di sini gitu. Nah ternyata setelah berjalannya waktu ternyata bisa mewakili untuk minimal yaitu mewakili sebagai duta gitu ya, semacam sebagai duta promosi gitu bahwa di sini di Wonosobo itu ada loh kuliner yang enaknya seperti ini dan dimakan di suasana dingin dan sebagainya. Ini asik banget. Nah minimal seperti itu. Karena apa? Saya dapat data, saya juga kadang mengirim data ke misalkan kayak Google Form gitu ya, semacam angket bagaimana rasanya mie dan sebagainya. Wah udah kayak mie instan banget ya, udah kayak mie yang di Wonosobo. Tapi saya tetap penasaran ingin ke Wonosobo untuk makan yang aslinya. Nah endingnya ke sana Mas Iksan. Habis orang makan mie instan, endingnya adalah orang akhirnya pingin ngerasain yang aslinya di Wonosobo. Berarti kan sebenarnya malah sejalan kan? Iya, itu media. Nah sebagai media, saya mempromosikan di luar. Lah, yang di sini yang asli itu dia menyajikan dengan yang bagus, yang tetap menjaga kualitas rasa. Nah di sini pun kami kemarin kalau Mas Iksan sinergi nggak sih? Tetap sinergi karena saya punya paguyuban namanya Paguyuban Sabaka Mulia yang isinya para pedagang mie di Wonosobo. Nah, akhirnya sinergi di sini saya keluar, saya pasarnya di luar. Nah, mereka pasarnya di sini. Nah, ada segmented sendiri. Sampai berapa tahun bisa menemukan bahwa ini sudah bisa dikatakan mie yang instan? Kurang dari 1 tahun bisa. Jadi untuk awal-awal kita memang waktu itu untuk cari brand awareness sama penetrasi pasar. Jadi mungkin sekitar 6 bulan 7 bulan baru bisa diterima masyarakat luas. Di situ banyak masukan dan sebagainya, insight-insight kita olah data ini sebagai data dan untuk memperbaiki produk dan sebagainya. Dari kemasan tadinya mungkin plastik itu sekarang kemasan sudah food grade. Nah ini kurang dari 1 tahun dan mereka pokoknya kalau sekarang mie itu kalau kita nggak ke Wonosobo kita bisa makan mie yaitu pakai mie instan. Dan waktu itu ketemu ini Mas Iksan. Jadi ternyata jenis kuliner ini masuk ke jenis kuliner pasta noodle atau mie pasta. Nah ini untuk kita mempromosikan bahasanya lebih gampang. Misalkan kalau ditanya ini banyak pedagang mie di sini, kalau ditanya sama wisatawan baru belum pernah makan mie kalau ditanya gini biasanya, Pak, ini mie itu mie apa Pak? Mie goreng apa mie rebus? Itu mereka bingung. Ya mie direbus, mie gorengnya seperti apa? Ini akhirnya
mereka jawabnya akhirnya kayak abu-abu lah. Mereka wisatawan nggak mendapatkan jawaban yang pas. Nah, akhirnya sekarang kalau ditanya mie ongklok itu apa? Mie ongklok itu kuliner pasta, mie dengan kuah pasta asli Indonesia. Jadi termasuk mie pasta. Nah, edukasi produknya ke sana keluar. Kalau orang tanya mie ongklok itu apa? Mie ongklok itu mie pasta Jawa misalkan, atau mie pasta asli Indonesia dari Wonosobo. Orang kalau sudah dengar mie pasta, oh mie dengan pastanya, gitu ya, pastanya kalau di Itali kan ada spaghetti, pastanya warna merah karena dia saus. Kalau di sini warna coklat karena pakai gula Jawa. Nah ini kan luar biasa, dan ini hanya ada di Wonosobo ya. Di Indonesia itu hanya ada Di dunia. di dunia. Pertama di dunia. Pertama di dunia. Mie ongklok Dista. Ya, Dista. Oke. Semacam mereplikasi Maksudnya mie ongklok Dista. mereplikasi dari. Mie ongklok. Ya, jadi makanya kalau saya punya sertifikat dari Haki ya, Mas Dista Mokadi sebagai inventor dan inovator. Nah gitu, jadi ini ya. Jadi sebagai inventor itu kan menemukan hal yang baru. Hal yang baru itu ya itu tadi mie ongklok yang berupa instan gitu ya, kering gitu, terutama kalau di sertifikatnya di apa namanya formnya itu makanan kering gitu ya. Nah itu kan suatu yang baru. Terus inovator adalah menginovasi apa yang sudah ada, ya kan? Apa yang sudah ada diinovasikan menjadi suatu hal yang baru, menemukan value yang baru. Nah makanya kalau dikatakan mereplika mungkin tadi itu antara inventor dan inovator. Ya memang ada satu ilmu atau teori inovatif, memang ada replikasi juga. Kalau ini kan masih diinovasi kan direplikasi. Nah, kita kembali ke sebelum jadi mie ongklok Dista itu tercipta dan akan jadi di masa itu. Ada sebuah aset yang dimiliki sama Mas Desta. Artinya sebenarnya itu dalam diri Mas Desta itu siapa sih? Nah, kok bisa sampai muncul perjalanan itu menjadi muncul ide kreatif yang menciptakan itu yang belum ada. Akhirnya muncul sebuah kreativitas, yaitu mie ongklok Desta, mie ongklok Desta. Itu kan berarti ada perjalanan itu, ada nanti kita ke aset, kemudian akan basicnya Mas Desta itu apa? Asetnya sendiri apa sih yang dimiliki Mas Desta waktu itu? Jadi kalau kita flashback, saya tuh orang yang mungkin kalau diri saya tuh orang yang suka tadi menganalisa. Saya suka menganalisa. Saya basicnya mungkin orang yang kalau suka belajar ya. Jadi suatu hal yang baru, saya senang suatu hal yang baru dan suka tantangan, jelas itu. Kami membuat mie ongklok itu kan tantangan, buat tantangan. Terus saya selalu waktu itu belajar, awal-awal tuh belajar untuk positive thinking gitu. Jadi kalau di Al-Quran itu kan kita diberitakan untuk selalu husnudon gitu ya. Nah itu yang saya pegang. Kenapa kalau kita punya pemikiran yang negatif aja, itu akhirnya sikap kita tuh negatif. Nah dari situ itu yang saya latih. Kedua, saya suka menganalisa misalkan saya dulu kuliah di diploma saya dulu teknik mesin. Teknik mesin. Apakah saya hanya belajar mesin tok waktu di Jogja? Enggak. Saya bahkan belajar tentang mesin iya, saya belajar advertising iya. Waktu itu awal-awal masih Corel 10 gitu lah. Cuma saya belajar sama siapa? Apakah saya mau belajar sama orang diskonfis diisi. Saya bergaul sama mereka. Jadi saya tuh hampir kayak saya tuh universal. Saya bergaul sama orang yang hitam ya iya, yang putih iya. Bahkan kos saya, nah ini akhirnya menciptakan pola pikir saya Mas Iksan. Kontraan saya, orangnya mungkin yang agamanya luar biasa. Bahkan dari yang mungkin aliran apa tuh ada. Tapi saya dolane ya karo rocker, karo anak-anak diskonfis. Isi itu anak-anak seniman kayak tahu sendiri. Nah, ini membentuk karakter saya. Jadi saya berpikir belajar bisa di mana aja. Tapi kembali lagi, saya punya pikiran yang positif. Jadi apa yang tak masukkan ke otak saya yang positif. Nah, akhirnya kalau itu efeknya ada dua Mas. Efeknya ada dua. Satu efek positifnya kita menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Akhirnya kan dapat ilmu banyak. Akhirnya kita punya pemikiran kreatif dan inovatif.
efek jeleknya kadang kita gampang stres mas, karena kita sering mikir, banyak mikir. Nah, untuk menghilangkan stres itu ya paling saya menjalankan hobi saya sebagai misalkan musik, main musik gitu, baca buku. Nah, atau kita main kemana. Nah, ini sebenarnya karakter saya seperti itu. Ya tadi itu saya basicnya main sama siapa aja. Dari yang mungkin yang hitam saya juga main, yang dianggap putih saya juga main sama mereka. Teman-teman saya semua tidak membatasi. Nah, di situ waktu saya kuliah di Unsik pun, saya kuliah di Fakultas Ekonomi angkatan 2012. Saya berteman sama siapa aja, sama satpam, sama kantin di belakang, sama anak-anak Kordia, sama anak-anak TI. Cari jodoh. Cari jodoh, saya tidak punya jodoh. Nah, tapi saya senang mengenal orang mas. Saya senang mengenal orang. Dengan saya mengenal orang, saya dapat ilmu banyak. Nah, dengan kebiasaan saya tadi itu mengenal orang banyak, terus saya dapat ilmu banyak, saya senang menyerap ilmu. Terus untuk menciptakan Miyongkok Instan ini sebenarnya akhirnya mengalir aja mas. Saya senang mengamati pedagang Miyongkok yang di Wonosobo kalau lagi weekend luar biasa sampai 17. Wah, ini Miyongkok ini berarti idolanya banyak. Terus sampai antri dan sebagainya, bahkan ada sampai kebagian gitu. Lah ada sampai orang, wah ternyata Miyongkok nggak bisa dibawa kemana-mana, nggak bisa dibawa pulang, sampai sana udah nggak bisa dimakan dan sebagainya. Nah, disitulah sistem otak saya itu bekerja, suka mengamati, menganalisa. Nah, asetnya di Indonesia. aset yang ada di itu. Tadi berarti di UNJ ya, diploma. Ya, diploma teknik mesin. Terus kemudian berani untuk mengambil sikap belajar di ISI. Iya, bulan yang isi lah gitu. Lah kok kurang ajar. Bayarnya di UNJ tapi larinya di ISI. Ya itu mas. Kita explore nih mas sebenarnya, kita explore kita. Siapa yang ngajarin untuk kayak gitu waktu itu? Siapa yang menjadi motivasi di ISI? Ya, sebenarnya ada orang ya. Jadi saya di Jogja saya nggak punya saudara. Saya ada dua figur di sana. Saya punya abang angkat, namanya Abang Anton Heavenly nih, orang Nasrani. Satunya Abang Hari, itu dia orang ya orang seniman juga lah ya, dia orang desain grafis. Nah, dia mengajari karakter. Kalau intinya saya mengikuti saya melihat seperti apa sih mas ya, kayak seperti ini orang Jawa bukan apa sih ya? Bukan, enggak. Saya melihat dia sebagai figur aja yang bisa saya contoh gitu. Cara hidup mereka, dia itu dua abang ini tuh, mereka bergaul sama siapa aja. Yang Nasrani ini bergaul sama ustaz-ustaz. Jadi tidak, ya aku mikir asik ya, kok bisa bermain kayak gini yo. Dia bisa bersosial dengan siapa aja. Dari Nun Sewu yang misalkan Bang Hari ini dia kerja juga di bagian modeling, dia ketemu sama Nun Sewu bencong-bencong, dia ya bergaul gitu, asik ya. Dan mereka dia dapat ilmunya. Terus akhirnya mengenal karakter banyak orang. Nah ini saya asik. Nah akhirnya saya meniru nih cara bergaulnya mereka. Akhirnya kalau saya mikir saya kuliah cuma di UN gitu, teknik mesin toh, saya rugi nih saya mikir gitu. Saya harus memperluas pergaulan saya. Akhirnya saya kenal sama teman-teman di Skoffice. Itu pertama itu teman main band. Kuliah di mana? Diisi di Skoffice gitu. Main ke kontrakannya, mereka lagi bikin desain visual sebagai macam-macam. Saya akhirnya belajar di situ secara otodidak kayak gitu mas. Oke, menarik ya. Nanti ini memunculkan ide kreatif, tapi kita akan kembali setelah jeda ini. Masih bersama Ihsan TV Tabung dan Mas Bisa di acara Kosmosan. Ngobrol santai, ngobrol sama Ihsan. Sangat cuma perang kopi. Iya. Oke. Keberanian dan kekurangan ajaran Mas Bisa untuk berani lari ke ISI untuk belajar lebih lagi. Itu kan membentuk sebuah komuniti dan membentuk sebuah ide. Nah, sebenarnya menurut Mas Desta sendiri, kreatif itu yang seperti apa? Kalau dilihat dari tadi, artinya tidak ada batasan untuk
sosial betul. apapun untuk menghasilkan sisi kreatif menjadi kreativitas. Nah, bagi Mas Yuta kreatif itu ya seperti apa sih? Bagi saya ya, ini menurut saya nanti pokoknya kalau dibilang ya kata Mas Isa gitu. Jadi kalau menurut saya itu kreatif itu ya kata-kata sekarang itu bilang out of the box itu seperti apa gitu. Sebenarnya cenderung ke mengeksplor diri Mas. Kreatif itu mengeksplor. Mengeksplor diri. Jadi otak kita, apalagi anak muda itu teman, pemikiran otak ini kan meledak-ledak Mas. Eksplosif gitu ya, eksplosif. Nah, saya cenderung sebenarnya semua orang, semua manusia itu kreatif. Cuma masalahnya mau mengeksplor diri nggak? Kenapa saya bilang semua manusia kreatif? Karena kita itu kan ciptaannya sang kreator. Ya. Ya kan? Kita kan ciptaannya sang kreator. Berarti ciptaannya pasti kreatif dong. Itu mesti itu. Hukum alam mesti kreatif gitu. Kadang ada orang berpikir kreatif itu menciptakan suatu barang, enggak. Kadang kita harus, kadang mungkin kreatif itu enggak hanya benda, tapi kadang caranya. Entah itu cara berpikir, tindakannya gitu. Yang penting dia mau mengeksplor diri, mengenal dirinya sendiri, akhirnya dia mengeksplor dirinya sendiri. Eksplosif yang ada di otak itu kita arahkan, kita manage menjadi sesuatu yang hal yang baru, bahkan mungkin orang lain nggak punya. Nah, ini orang kadang nggak mau Mas, dia nggak menyadari bahwa otak dia itu eksplosif Mas. Siapa yang sekarang di dunia sekarang kayak gini, siapa yang memanfaatkan eksplosifnya kita? TikTok, iya kan? WhatsApp, Play Store yang jelas tuh, Google dan game itu sebagainya. Karena anak-anak sekarang kan eksplosif semua. Nah, diarahkan ke sana, gamers, ke sosial media, ke jadi selebgram, jadi seleb TikTok dan sebagainya. Itu eksplosif, mereka yang mengarahkan. Nah, coba teman-teman coba mencari eksplor diri sendiri, kenali diri sendiri. Apa sih, siapa diri saya? Jangan bilang ini, jangan bilang diri kita itu tidak kreatif. Kalau bilang diri kita tidak kreatif itu hati-hati lah, soalnya ngerti loh, ciptaan sing nyiptake kowe aja kreatif sang kreator masuk diri kamu nggak kreatif. Jadi kita tuh semua kreatif. Yang penting tadi kita eksplor diri kita tuh eksplosif, kita tuh terjadi ledakan pikiran dan sebagainya. Tinggal kita manage jadi apa? Kayak motor, masih Iksan kesini naik motor. Di sini naik motor apa tuh? Ledakan tuh, bensin kayak geni, meledak. Cuma dia manage, akhirnya jadi gerakan bisa ditumpah. Nah, kita tuh eksplosif, ya tinggal kita jadikan apa? Gitu loh Mas. Siapa sih Mas? Saya bukan siapa Mas. saya itu sebagai seorang bapak, seorang suami, Iya. yang mencoba satu ya. Saya sekarang kalau tanya, saya mencoba memperbaiki diri, itu jelas. Meningkatkan kapasitas diri juga jelas. Yang jelas saya mungkin pemikiran saya hanya bisa kalau ditanya diri saya itu siapa gitu. Kalau ditanya diri saya siapa, masih tahu siapa. Karena nanti mungkin kontroversi, tapi versi saya tidak membutuhkan apresiasi dari manusia, makhluk, bahkan istri saya, bahkan anak saya. Saya butuhkan tuh apresiasi dari Gusti Allah gitu. Masalah Allah tuh mengasih apresiasi. Misalkan istri saya mengapresiasi, ayah kamu yang hebat gitu. Itu saya anggap tuh apresiasinya Allah dengan istri saya. Jadi kalau ditanya, ya saya semua nggak mau. Kalau ditanya, jadi saya hanya bisa ikhtiar, hanya memperbaiki diri. Kalau saya guyon dan agak sinting gitu, saya juga berusaha menghibur diri saya sendiri dan mungkin bisa menghibur orang lain. Paling seperti itu Mas. Jadi kalau ditanya masih satu ya, ini kadang guyonan saya seperti tadi kita ngobrol Mas, jadi saya yo pintar ora gitu, cerdas ya ora gitu, tapi rada jenius ya iya gitu. Tapi kalau rada jenius berarti rada sinting ya mungkin seperti itu gitu. Jadi ayo, itu pemikiran saya jadi gitu. Jadi tapi tidak semua orang bisa, maksudnya orang tidur masih secara kuat gitu misalkan gitu. Ya, setiap orang memiliki versi sendiri. Betul gitu Mas. Tapi ketukannya orang kreatif itu udah nggak boleh orang gila.
Iya. dan kontroversi. Kontroversi benar. Dianggap seperti itu sering. Sering mas, jadi sudah jadi makanan ya sampai orang sing manggil saya komunitas saya Prof Dista, mungkin Prof Dista, Profesor Instan mau bikin. Jadi aku ngajarin dosen-dosen kuliah S2 Profesor rumahku tentang Prof Dista, gua di Atau namanya itu bulian tapi apa ya, motivasi juga sih mas. Jadi dianggap orang sinting, bahkan waktu saya meriset nyokol instan saya itu dianggap miring sama istri saya. Iki kopo dari lingkaran sendiri, jadi dibully itu biasa. Bahkan orang membuli saya silakan tak makan, tak persilahkan, dan itu sebagai bahan bakar saya untuk saya lebih eksplosif tadi. itu sekarang. Iya sekarang. Dulu waktu awal-awal kan banyak tuh masukan yang mungkin bisa menjadi stres manajemen Oh stres. iya. Nah manajemen stresnya saya, jadi kadang saya tuh stres tuh ada beberapa tingkatan ya. Dalam artian stres itu karena apa gitu. Misalkan stres karena tadi kuliah, mungkin saya sudah orang yang nggak akan stres dengan kuliah ya. Karena saya tadi itu saya nggak butuh apresiasi dari manusia ya, dari makhluk gitu. Karena omongan orang, pemikiran orang, dan tindakan orang itu kan di luar kendali saya. Yang di dalam kendali saya itu kan tindakan saya gitu. Sikap saya itu kendali saya. Nah makanya saya fokus pada kendali saya. Nah untuk menghilangkan stres itu ya tadi itu, oh berarti itu di luar kendali saya. Yang di dalam kendali saya ya udah tindakan saya, pemikiran saya, perasaan saya, sudah itu kendali saya. Apa yang kamu lakukan itu yang sekali. Nah itu, jadi mengenal, maksud kita memikirkan lebih turah gitu ya, misalkan itu kan di luar kendali saya. Biarkan saja. Itu manajemen stres saya itu cuma bisa simpel lah namanya. Basicnya sih sebetulnya apa sih maksudnya? Basicnya, maksudnya basic apa nih? Diri kamu. Belajar apa sih? Saya Memang dari muncul di SMA atau di SMP itu sudah ada dari arah bisnis. kayak gini. Jadi saya senang di dunia bisnis karena satu, karena saya bosan, keluarga saya PNS semua. Dari mbah, itu dulu dan pokoknya sampai ayah waktu itu saya PNS. Waktu itu saya senang aja. PNS di zaman saya waktu itu kan nelongso lah ya. Waktu di zaman saya masih kecil itu PNS nelongso sekali. Saya waktu itu langsung mindset saya nggak pengen jadi PNS gitu. Karena nelongso dulu, itu basic saya. Akhirnya untuk karakter. Waktu gini mas, ada pernah di momen waktu saya masih kecil itu, saya butuh mau beli kelereng mas, mau beli kelereng, pak saya mau minta uang beli kelereng, besok mau gajian. Teman-teman saya, kebetulan teman-teman saya itu orang tuanya kerja di pasar, mau minta beli kelereng aja dia tinggal ke orang tuanya kasih, ini enak temen gitu. Orang anak beli kelereng sama beli salonnya aja minta orangnya kasih. Kalau saya minta nunggu gajian, ini berat ya dari PNS waktu itu, terus aku mau dari PNS aku ingin dari Babla waktu itu. Nah, gitu apa terus waktu itu. Nah, itu mau tertanam pada otak saya. Nah, terus kalau punya pemikiran-pemikiran itu satu itu basic saya karena keluarga PNS jadi mungkin saya ingin out of the box ya, saya ingin jadi PNS. Nah, ingin jadi pembisnis gitu, belajar jadi pembisnis. Terus saya suka baca. Saya suka baca. Apa yang dibaca? Wow, banyak buku mas. Kalau ya pokoknya buku apa aja saya baca mas. Karena ada orang yang suka misalkan buku bisnis aja, saya mau bisnis kok saya punya, saya enggak. Buku anime tak baca, belum beneran. Sampai buku anak kecil dongeng apa yang tak baca. Terus misalkan buku tentang filsafat aja tak baca. Sampai saya stres baca buku filsafat. Saya baca. Dan saya mungkin hampir 2 tahun ya. Iya 2 tahun saya di tahun 2010, 11, 12 itu hidup saya hampir setiap hari ke arus. Kalau saya ngantar anak saya sekolah di TK, saya kan waktu itu punya usaha ya, jadi saya nggak harus ke kantor sekalinya. Kantor saya di arus, saya baca buku sampai nanti paling nggak jam 8 jam 10, 2 jam saya baca buku. Nah, saya baca buku apa aja. Sekarang ini kalau ketahuan saya baca buku, kalau saya udah baca buku kayak anak makan persis. Udah nggak bisa diganggu karena anak saya kecil-kecil ya, jadi saya waktu tak rem. Kalau saya sekarang baca buku tuh kalau saya ada tugas keluar kota, saya bawa buku 1 atau 2 dan itu habis. Nah, saya senang baca buku karena dan saya bakal baca bukunya lama mas. Karena saat itu otak saya senang menganalisa kadang tak ulang-ulang. Misalkan satu bab, misalkan tentang positioning sebuah produk misalkan. Babnya membahas itu. Bab itu kan ada inti bab.
Iya. Nah, kadang saya menemukan inti babnya di sini. Kadang di depan prolog, di belakang penutup ya itu. Saya akan mengulang-ulang di inti bab. Kadang di prolog itu tak baca sekilas saja. Nah, saya lamanya di situ. Itu teknik saya membaca. Kan banyak ya teknik membaca. Ya, kalau yang jelas ketika kita membaca buku kita tahu tujuannya di buku itu. Betul mas. Makanya saya pernah baca buku psikologis sampai waktu itu kebetulan manajer saya dia orang psikolog di sana Dharma, yaitu Bang Anton itu. Dia punya buku tentang psikolog, cara membaca karakter orang, saya tertarik terhadap baca. Bahkan itu ada cara membaca karakter dari tanda tangan, apa dari tanda tangan yang tanda tangan itu dari tulisan saya nggak tertarik. Saya tertariknya yang membaca karakter dari gimmick orang. Nah itu dan ya itulah pokoknya saya senang membaca. Bahkan kalau anak saya sekarang nomor 1 itu kutu buku. Waktu itu dia nggak senang membaca. Waktu itu kadang mungkin orang tua gimana ya biar anak saya senang membaca. Caranya gampang, jangan paksa dia. Jangan paksa dia. Karena Bukan mental. Caranya gampang. Waktu itu tak ajak ke Arbusda, ke kantornya. ke kantornya, tahu. Terus, nah kalau nggak senang baca sinopsisnya aja. Nah, jadi tak suruh membaca judulnya, terus sinopsisnya baca. Nah, baca sinopsisnya. Lama-lama penasaran aja dia baca buka bukunya dari daftar isinya dulu apa. Ya, tujuannya adalah dari situ. Nah, jadi nggak langsung kamu harus kayak enggak. Jadi tekniknya seperti itu. Nah sekarang buktinya, wah anak saya kalau belanja buku itu 200.000, 300.000 itu habis kayak gitu. Oke, berarti klarifikasi kantor Pusda itu kantor dengan kerja di Pusda atau base camp? Base camp. Isi dimanfaatkan ada UND, Pusda dimanfaatkan base camp. Base camp berarti kalau orang waktu itu saya punya usaha counter HP gitu. Saya punya servis HP, saya punya anak punya HP. Kadang sekarang bacanya COD. Iya. Mas Isa, di mana posisi? Nanti ketemunya kantor di mana Mas? Arbusda. Ketemu di Arbusda. Itu 2 tahun deh gitu. Tak habiskan buku-bukunya pokoknya. Bebas baca. Ya bebas baca, nggak ada yang larang gitu. Meramaikan Arbusda. Dan waktu itu masih ada kantinnya di depan itu ya. Di depan kan kantinnya yang sekarang jadi ruangan baca juga. Dulu kantinnya di situ. Nah saya itu paling ngopi ngerokok saya minjem buku terus baca. Jadi asik lah baca, saya baca semua buku fiksi pun tak baca mas. Sing aneh kuning aneh tak baca. Kan membentuk pola pikir. Ya ini membentuk pola pikir mas. Sebenarnya base komunitas atau lingkungan mahasiswa apa? Lingkungan orang yang atau orang usaha itu. Iya. Jadi paling banyak. Kalau dari kalian ceritanya kan memang beragam nih tamu dulu. Nah, paling banyak di lingkungan mahasiswa yang membentuk karakter bentuk. Nah jadi kita kan juga punya komunitas ya. Komunitasnya juga pasti komunitasnya para kreator. Di Diskonfis tadi itu juga ada komunitas kreator. Jadi sampai ada waktu itu teman-teman advokasi Jogja itu membentuk namanya Kampung Akhirat. Oh, ayo. Namanya Kampung Akhirat di Rogaja itu isinya anak-anak Diskonfis karena rupanya yo gembel-gembel gitu tapi dia gabung di sana. Mungkin sekarang Joko Karya terkenal ya, Masjid Joko Karya ya. Wah, masjid yang selalu mengenalkan misalkan amalnya amalnya. Sebelum mereka sini terkenal kayak gini, saya tuh dulu nongkrongnya di Joko Karya. Sama anak-anak Diskonfis. Cari apa mas? Cari makan gratis mas di Joko Karya. Kalau kita nongkrong sana makan mas ini. Nah, komunitas saya itu sebenarnya tadi universal, tapi saya juga punya komunitas yang memang tadi itu khusus misalkan yang isinya orang kreatif, Diskonfisnya orang kreatif. Itu saya kenal anak sastra, beberapa anak sastra di UNG, anak hima musik. Nah, kan orang kreatif semua. Lalu dia kreatifnya di musik. Tapi kan mau kreasi sesuatu yang baru. Nah, ini kan membentuk karakter kita untuk jadi kreatif. Melihat polanya. Melihat pola pikirnya, pola kerjanya gitu ya. Kadang habis mikir mumet ya cukup ngopi. Akhirnya polanya saya gitu. Aduh, rakitan dengan bujo pernah dengan utang gitu. Tapi akhirnya kata-kata hidupnya mereka kadang lost doll gitu. Lagu lost doll gitu ya, lost doll itu karena itu suwe gitu. Lost doll akhirnya karena sebenarnya lost doll itu implementasi atau sebagian kecil dari hasil pemikiran mereka yang eksplosif dan eksploratif gitu mas. Oke. Hidup nyaman atau utang? Nah ya begini. Jadi hidup nyaman tanpa utang ya. Jadi dulu ini saya cerita dikit sama ceritanya. Dulu saya utangnya gembel mas Rizal. Jadi ini kami
ini podcast ngos-ngosan ini. Iya. Jadi tak bikin yang kontroversi juga. Maksudnya banyak orang bilang, oh masih saya anti riba, ya sudah ngomong saya anti riba, saya buktikan Al-Quran itu riba yuk haram. Sudah selesai. Kalau saya menerangkan riba mungkin bukan ranah saya. Iya. Saya menerangkan di keilmuan ekonomi aja, saya ranahnya di ilmu ekonomi gitu. Jadi saya nggak akan menerangkan riba, misalkan hutang itu kan kalau diartikan googling aja adalah hutang adalah beban biaya yang harus dibayarkan karena konsekuensi yang sudah terima sebelumnya gitu kan. Nah dari itu aja, jadi hutang itu kalau di Al-Quran aja misalkan ranahnya hukum dunia akhirat. Dan akhirat orang jenis operasi dokter saking hutang itu lunas. Nah itu kan repot. Nah dan saya terjun di dunia bisnis masih hutang, piutang dan bisnis itu adalah dua hal yang memiliki resiko besar. Saya terjun di dunia bisnis, resikonya besar. Kemungkinan bisa terjadi riba dan sebagainya macam kalau jatuh bangun dan sebagainya, resikonya besar. Kalau saya ngambil dua jalur, bisnis dengan hutang saja, kamu nanti resikonya terlalu besar. Makanya saya mau minimalisir. Caranya memanage keuangan dengan sebaik-baiknya. Islam itu sengaja contohnya aja, jangan memakai hak orang lain. Nah ini pertama, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya, kalau duit gaji karyawan ya sudah tunggu, mungkin hanya orang lain. Enak toh, nang ekonomi ya ono, pos masing-masing secara Islam ono. Nah, terus tempatkan pada posisi masing-masing. Iki duit ngumpulan baku, ya tempatkan di pos bahan baku, ojo disak dhewe. Nah ini, itu caranya seperti itu. Nah udah jelas, enak sekali. Jadi yang saya terangkan adalah secara keilmuan ekonomi. Itu kan setelah jadi, sebelum jadi ada modal. Kalau untuk riset, cari saya jual handphone mas. Jual Handphone. Jadi mau berarti ada sesuatu yang berubah kan? Saya jual handphone di Israel, bahkan yang melayani yang almarhum yang punya. Waktu itu saya jual handphone harganya 350.000. Itu awal untuk modal usaha ini. Terus kalau saya utang lagi, itu saya dipercaya mas, utang saya udah banyak. Jadi mau utang kemana lagi? Jadi waktu itu bisa dikatakan mulai dari minus. Saya pakai handphone Android saya jual, harganya 350.000. Terus saya hampir 2 minggu, hampir 1 bulan lama kan saya pakai handphone anak saya Hello Kitty itu masih ada saya simpan. Jadi saya pakai Hello Kitty. Waktu itu kan BBM ya, saya tahun 2016. Jadi BBM-nya pakai istri saya. Istri saya yang waktu itu untuk sosial media saya pakai Hello Kitty. Jadi semua ya ada pengorbanan. Sekarang terorista saya pernah temui di rest area berapa itu waktu saya ke Bandung. Di rest area Ya. memang sekarang pasarnya se-Indonesia. Ya, alhamdulillah kami mengalami peningkatan untuk reseller. Jadi pengembangan reseller di masa pandemi mas. Kemarin dari yang kita punya database nggak nyampe 500, sekarang bahkan sudah 1.500 database yang 50% itu reseller. Nah ini jadi kami memang memperluas jaringan reseller ke seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya kita bikin jaringan reseller. Jadi bisa sampai ke Bandung, bahkan kita nggak tahu kalau misalkan bahkan Jayapura mas. Jayapura itu ada reseller. Ini kenapa Miyongkok bisa sampai Jayapura? Karena ongkos kirimnya hitungannya murah karena kita ringan ya. Sekarang mereka untuk Karika permintaannya banyak, tapi kan Karika susah juga untuk di sana. Sampai Jayapura mas. Pernah sampai ke mana? Bali. Saya nggak tahu nih kok bisa sampai Bali gitu. Ternyata ada reseller saya yang masuk ke Bali. Jadi biarkan saya nggak jualan, saya fokusnya membuat produk, mendevelop produk, menjaga kualitas dan sebagainya. Biarkan para reseller dan jaringannya ini yang bekerja untuk menjualkan. Oke, habis ini kita akan bicara bahwa ini sudah sampai mana-mana. Dan Mas Desta adalah seorang performer, bisa dikatakan itu seperti apa tetap di mas-masan. Oke, masih bersama saya Mas Nosan.
Di ngobrol santai, ngobrol sama Hasan. Keren. Oke. Orang kreatif setuju nggak? Kalau orang kreatif berbeda dengan orang santai. Setuju nggak? Setuju lah. Kalau orang kreatif itu melakukan dulu baru berpikir. Kalau orang sapa itu berpikir dulu baru melakukan. Iya. Iya betul. Nah, pikirnya kayak gitu. Pernah melakukan hal yang seperti itu? Sering mas. Nah, Sering jadi ya ini. Jadi yang terus nyesel itu? Ya nyesel ya gitu ya. Karena saya orangnya praspos nih ya. Jadi mikirnya carry gitu. Jangan praspos. Nah itu memang benar. Jadi orang kreatif tuh ngaku sih, sementing mikirnya carry gitu. Kalau orang ekstra tuh ngitung-ngitung sih, akhirnya orang sama aku makan gitu. Nah, memang saya berpola pikirnya kayak gitu praspos. Tapi, nah ini wis kotarowo saya punya istri itu yang dia orang eksakta. Jadi kayak penyeimbang nih, asik nih. Jadi saya praspos nanti yang mengontrol istri. Wah. Jadi tugasnya untuk mengontrol, memanage gitu. Kan sekarang memanage. Saya misalkan saya jadi dosen di FIP ini. Jadi saya punya asdos ya istri saya yang memanage atau saya istri saya semua. Jadi semua tertata gitu. Jadi dan saya termasuk orang yang people oriented. Kalau istri saya adalah task oriented. Jadi dia memang mengorientasikan kepada tugas. Tugas itu harus selesai tek gitu. Kalau saya nggak biar gitu. Nah, tapi dengan hadirnya istri saya itu yang benar-benar memanage. Nah, ini merupakan keseimbangan. Makanya juga tidak bisa dihilangkan nih antara kreativitas dan eksakta. Nah, makanya Allah itu menciptakan otak kanan, otak kiri. Nah, mana yang cenderung eksakta, mana yang cenderung kreatif. Nah, kalau saya mungkin cenderung ke kreatif misalkan, eksaktanya kurang. Nah, Allah mengirimkan istri saya yang kreativitasnya kurang, tapi eksaktanya luar biasa. Istri saya itu nggak bisa guyon mas. Saya nikah 13 tahun, hampir 14 tahun, istri saya itu belum pernah bikin guyonan mas. Nah, lucu dong. Baru tahu dong ngajak guyonan kan. Jadi istri saya itu kalau ketawa tuh nurut guyu sama saya. Saya bikin guyonan tapi istri saya ketawa. Akhirnya ini orang nah pokoknya kayak gitu. Saya setuju pemikiran kayak gitu dah. Tadi itu yang menyeimbangi untuk saya yang praspos tadi itu istri saya. Berapa tahap untuk membuat sebuah yang robusta ini selalu berkembang? Anda seorang developer. Pada saat apa? Maksudnya berapa kali dalam tahun nih? Saya melihat ini udah waktunya untuk go berkembang kayak atau melihat dari sisi apa? Bukan selain waktu. Oke, jadi kalau saya ke arah pengembangan ya, kaitan nanti diferensiasi produk, pengembangan strategi, misalkan kita setelah di market, setelah di apapun, itu saya berdasarkan kalau 1 tahun itu pasti bisa 2 kali lah, kadang kita atau sampai 3 kali karena saya akan mengevaluasi itu, saya kan punya ide semacam ide bisnis atau apa sih namanya? List misalkan, timeline, namanya timeline. Saya punya timeline jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, jangka menengahnya ini, jangka pendeknya itu biasanya 4 bulan. Nah, nanti 4 bulan. Nah, nanti di situ ada inovasi apa untuk pengembangan. Itu berdasarkan data apa? Ya, data laporan keuangan. Semua berdasarkan data. Jadi saya biasa ini, karena saya terbiasa tadi menganalisa, saya yang butuhkan adalah 4 data, fakta, informasi, sama experience. Minimal 4 itu. Ya 5 knowledge ya. Pasti itu. Ya makanya kan makanya knowledge kan pasti itu ya. Makanya saya 4 itu data, fakta, informasi sama experience. Experience itu kan pengalaman dari saya terjun di lapangan dan lihat lapangan. Oke. Imajinasi, saya pengen tahu nanti imajinasinya Mas Krista ini seperti apa, tapi sebelum itu senang saya bahasa lihat senang. developmentnya, saya ingin mau balik lagi ke development, pengembangannya saat ini yang selalu masih gagal apa? Dari Mas Krista ini dibilang gagal enggak ya? belum tercapai, kegagalan adalah kesusahan yang belum tercapai. Tapi ya kadang bisa dikatakan gagal juga bisa, tapi kan gagal itu kan akhirnya kita jadi kuat ya, akhirnya kita dapat data, fakta, informasi, itu terus. Nah, jadi kalau yang belum tercapai itu ada produk lah ya,
ini inovasi sebenarnya, ini rahasia juga ya, rahasia juga. Kaitannya ke formulasi sebenarnya Mas. Ya, formulasi ini rahasia juga karena formulasi ini Mas. Formulasi ini yang dipatenkan Mas. Formulasi ini yang dipatenkan. Jadi formulasi ini yang dipatenkan oleh Kemenkumham. Jadi sampai ini. Ya, tak bocorin diri. Jadi saya nggak pakai MSG, tapi saya menciptakan formulasi MSG. Menciptakan formulasi bahan makanan yang karakternya sama kayak MSG. Aku ki wong IPA tapi aku ya iso IPA gitu. Jadi saya wong IPS tapi MSG ini kan karakternya adalah mengikat rasa, mengikat memori di saraf apa namanya lupa ya, pokoknya itu dilihat terus di saraf apa di otak itu mengikat memori yang kuat. Nah itu MSG sifatnya. Saya menemukan formulasi itu Mas. Nah ini yang masih beberapa kali gagalnya sudah jadi, cuma gagalnya di prosesnya membutuhkan waktu lama dan kos yang besar. Saya ingin menyimpelkan waktunya sama mengurangi kos, kan lumayan ini, akhirnya HPP nya bisa turun nanti kan. Nah ini masih dikatakan gagal nggak sih, tapi belum tercapai lagi. Nah ini masalah masalah tantangan lah. Kalau Anda berpikir ini masalahnya atau bagaimana cara mengatasi masalah? Jadi yang jelas kita beberapa kali riset, kadang untuk melaksanakan riset and development itu kan kita butuh momentum juga. Misalkan mengeluarkan ide varian itu kan butuh momentum juga. Nah kadang momentumnya nggak pas juga Mas. Misalkan ini masalahnya apa? Misalkan tantangannya tadi membuat menyederhanakan proses misalkan agar waktu tenaga lebih efisien sama kosnya lebih efisien juga, ngirit gitu ya, lebih ngirit akhirnya bisa. Nah itu kita juga butuh momentum. Akhirnya kita masih hanya sekedar mengumpulkan data, tadi itu data, fakta sama informasi. Nah langkah-langkahnya apa? Nah akhirnya masuk tadi itu apa timeline-nya? Emang timeline. Oke, berarti akhirnya kalau di komputer saya ada, jadi besok bulan Juli saya menyiapkan upgrade alat untuk misalkan untuk tadi itu memproses bahan baku tadi itu. Jadi step by step. Jadi masalah itu kan datang pasti ada berkahnya ya. Ada berkahnya, ada sudah pakai sama solusinya. Jadi saya harus menyelesaikan masalah itu nanti step by step. Nggak bisa langsung kalau langsung ya efeknya nanti berimbas ke yang lain juga, berbahaya, resiko lah gitu. Kita boleh untuk mengatasi masalah yang mengatasinya berapa orang yang menjadi uji coba rasa? Kalau kan ada riset kan kelompok individu, kelompok kecil sama kelompok besar, biasanya seperti itu. Apakah pakai teori eksakta itu? Iya, kita tetap pakai teori eksakta itu. Jadi gini, waktu saya mengumpul instan awal itu saya juga punya 20 tukang ngetes rasa, dari orang awam gitu ya, tukang ahli kuliner, sampai pecinta pedas misalkan, sampai orang Chinese. Dia kan lidahnya berbeda juga kalau meliti kan tajam lah, itu tak suruh ngetes juga. Nah sama nanti ini juga di kalau saya dapatkan formulasi tadi untuk yang kaitan MSG yang katakanlah MSG organik mungkin. Nah itu juga saya butuh itu juga, bahkan saya ada beberapa list yang mau tak ajakin. Sukovindo jelas, laboratorium Sukovindo untuk analisis gizi. Kedua adalah ini LIPI Wonosari ya. Terus ketiga teman saya yang di Unsur. Nah ini teman saya itu di bagian pengolahan pangan dan pertanian juga nanti akan saya cari kaitannya untuk meneliti ini juga. Nah, sekalian nanti juga kan di situ juga kalau di Sukovindo itu ada labnya itu jumlahnya juga 20 ruangan kecil-kecil untuk tes rasa. Di LIPI juga ada. Kayak bedanya apa kalau saya dulu ini saya juga riset kan, mie instan katakanlah masih satu produk kan, ada produk-produk lain. Dulu saya tidak menemukan di komposisi itu vitamin. Ya sekarang sudah mulai ada 1-2 produk itu yang sudah ada vitamin. Apa yang membedakan kalau kristal dengan mie instan daya bedanya juga? Oke, daya bedanya itu satu, mie kok instan itu nggak pakai pengawet. Jelas kan nggak pakai pengawet. Bertahan lama. Teknik pengeringan. Nah, jadi yang saya pelajari teman itu
teknik pengeringan, sama pengemasan ya. Nah itu tidak pakai pengawet, itu sudah jelas beda jauh ya. Yang lain pakai pengawet. Dua, yang lain pakai MSG, saya tidak pakai MSG. Pakai formula ya. Tapi memang kosnya besar sekali. Nah, bahkan sampai produsen MSG itu kesini 3 kali, beda-beda. Mas, karena mereka tahu saya memproduksi mie instan, gitu kan, pasti butuh MSG dong. Nah, kesini nawarin, mas saya tidak pakai MSG, kok nggak pakai MSG? Gitu. Kalau banyak fakta juga yang ada lah yang di tempat, kalau di datanya admin ada, jadi orang-orang yang alergi MSG itu kalau makan mie yang biasa itu pasti alergi, entah itu tenggorokannya gatal dan sebagainya. Ada yang sampai gatal-gatal kulitnya. Ini ada faktanya, dia makan mie yang instan tidak. Nah makanya sampai orang ini ada orang Banjarnegara sama orang Purworejo kesini, tahu nggak? Cuma mau cross check, mas anak saya itu alergi MSG, kok makan mie-nya mas Dista kok nggak alergi ya? Karena saya nggak pakai MSG. Pakainya bahan apa? Itu rahasia, karena itu formulasi yang dipakai. Itu mas. Oke. Kapan Anda berpikir untuk mengevaluasi diri? Oh, secara pribadi ya. Setiap saat ya mas. Mengevaluasi diri itu bahkan setiap saat. Setelah ada masalah? Enggak juga. Bahkan karena masalah itu kan ini. Masalah itu kan datang terus ya. Update masalah itu datang, dan itu bagi saya berkah karena itu yang ngasih asal juga yang di atas. Jauh. Jadi nggak harus nunggu 5 waktu. Dan setiap saat, karena waktu saya ngopi, ngerokok itu kadang saya evaluasi diri. Dengan tadi itu makanya kita eksploratif, terus dengan eksplosifnya kita itu otomatis kita evaluasi diri mas. Itu karena sudah jadi kebiasaan. Oh ya habit gitu ya. Jadi saya kayak itu kebiasaan, jadi evaluasi diri. Sesuatu yang mau minta ya mau. Terus aku harus belajar lagi dan sebagainya. Itu terus ya, itu terus otak saya. Makanya kalau dibilang saya itu gampang stres, ya itu karena saya otaknya kerjanya kayak gitu, seperti itu. Oke, itu kan waktu untuk memikirkan yang seperti itu ya. Bahkan kapanpun. Terus bagaimana cara menggambarkan pikiran Anda agar diwujudkan? Jadi kan kadang ada yang manusia yang pakai flowchart. Ini masalahnya nanti larinya ke sini. Apakah Anda termasuk orang yang itu atau yang orang yang menarasikan setiap masalahnya untuk mengingatkan ini kata atur Ada kayak gitu ya? Ada ya. Ada dan sini ya. Saya cenderung ke ini. Saya suka bikin orek-orekan ya, dan tapi saya bukan orang notulen yang baik, bukan orang narasi yang baik. Jadi kadang orek-orekan saya kalau punya buku itu kalau dibuka lagi itu, oh ternyata ini orek-orekan saya. Dan itu biasanya saya lakukan waktu saya kadang ya sendiri gitu. Saya kadang butuh me time gitu, dan saya kadang bikin saya sendiri. Saya kadang ya siapkan kopi, rokok lah, nulis apa yang saya pikirkan saya tulis. Nah jeleknya saya hanya nulis di buku agenda saya misalnya. Nah kalau istri saya melihat, istri saya orang yang notulen yang bagus, terus ya tadi itu step by step, kok kayak gini dibikin yang bagus dong ya, susun yang rapi. Nah akhirnya istri saya susun yang rapi. Nah ini kan akhirnya kesana. Ini kalau yang tadi flowchart gitu ya, saya juga termasuk yang flowchart. Oh ini nanti ke sini dulu. Jadi saya termasuk orang yang dua-duanya sebenarnya. Tapi masalah kerapian dan ketentuan yang narasi yang bagus seperti apa sih flowchart yang bagus itu mungkin termasuk saya yang orang yang nggak bisa. Nah tapi di sisi lain saya, di belakang saya ada istri saya, ya akhirnya dia menyusun. Oh yes, ini ayat tuh ide kayak gini atau narasi kayak gini tuh disusun rapi ya. Kadang dia baca sendiri terus dia menyusun. Ini istri saya. Oke, sebentar kita akan kembali, tapi setelah jeda ini. Masih di kos-kosan ngobrol sama Ihsan bersama Mas Dista. Tadi kita udah
sampai kepada bagaimana Mas Desa itu menggambarkan bolanya, berarti lebih kepada retorikanya absurd yang abstrak gitu ya. Ya. Tapi itu dinaturansi sama istri. Iya, biasanya kayak gitu. Nah, tadi di pada menggambarkan, kemudian itu menjadi refleksi ya biasanya, menjadi refleksi sendiri. Nah, Mas Desa sendiri, apa sih sebenarnya yang ingin dicari sama Mas Desa di hidup ini? Kalau tanya, kalau tanya juga ya, ini misalnya aku ya bingung. Kita punya pertanyaannya salah, yang gampang dimengerti sama orang. Biasanya orang kesana gini, dibalikkan ditanya ya. Ya, jadi apa namanya biar dimengerti banyak orang juga biar bisa menggambarkan siapa saya. Maksudnya kadang kalau ada pernah bertanya ini Mas, apa sih Mas goalnya ingin jadi apa gitu dalam artian endingnya gimana, ada yang misalkan seperti mana, misalkan masuk surga dan sebagainya gitu kan. Jawaban saya juga kontroversi waktu itu. Saya, cita-cita saya pingin ngopi bareng aku Mama. Pingin ngopi bareng aku Mama. Jadi, ya nah ngopi dia mesti karena Mama mesti masuk gitu kan. Nah misalnya saya di emperan tok, insya Allah Rasulullah ya. Neng emperan berapa kok masih ngerti ngopi harus saya kayak gitu Mas, karena saya senang ngopi, gitu. Saya senang rokok, senang ngopi. Saya pinginnya ya ngopi karena Muhammad sholat untuk Rasulullah Muhammad kita kirimkan sholawat. Jadi itu idola banget ya bagi saya, walaupun saya bukan ada agama, tapi aku idolakan banget. Saya yakin Rasulullah itu senang ngopi. Masalah rokok, nyemoralin rokok ya rapopo lah. Sementing yang mulai ngopi kalau Rasulullah kayak gitu ya. Tidak seseram apa. Tidak, gitu. Jadi saya tuh pinginnya gitu. Pingin apa macam aku pingin ngopi kan Rasulullah. Gue kopi Arabica, Robusta, kurang pingin kopi Tegal Sari, kok Wongso, mungkin tak tahu si Rasulullah itu. Senang. Aku yakin benar kalau ya orang Wongso saya bilang. Makanya, jadi apa yang saya cari sekarang ya, apa ya, ketenangan jelas ya. Saya ingin tenang ya dalam artian ketenangan jiwa gitu. Tadi itu salah satunya tenang tanpa utang itu ya, saya ingin cari ketenangan aja. Kadang terus saya tidak butuh penghargaan atau pengakuan dari makhluk, misalkan dari manusia gitu. Saya butuh penghargaan yang penting ya untuk aku ya kok ditompo aku ditompo kita ditompo gitu. Nah, itu kan diapresiasi sama Allah gitu. Nanti masalah penghargaan di dunianya lewat kucing ya sama apa gitu. Lewat tanaman itu ya tidak apa-apa, ya terserah Allah lah gitu. Lewat anak istri ya boleh gitu. Jadi itu salah satu ya, saya ingin tenang aja. Kalau orang yang ingin dihargai gitu, ingin di apa namanya disanjung misalkan, dapat predikat dari makhluk itu kan akhirnya hidupnya nggak tenang. Nah saya nggak mencari itu, nggak cari itu gitu. Sebenarnya partner dalam berkarya itu Mas Desa itu siapa sih? Ya orang ya, bentuknya orang ya ini. Ya satu istri, yang pertama istri. Kedua ya anak juga. Yang barat mungkin namanya. Oke, Anda udah nikah, tapi buat teman-teman ini yang mungkin yang belum nikah yang ingin masuk ke dunia kreator dan ingin secara sesuai hati. Bagaimana sih menurut Anda mencari partner? Oke. Kadang kan ada yang dia suka jaga, semakin kita nikah semakin banyak yang jaga. Bagaimana menurut Anda Mas mencari partner? Partner ya, biar klik gitu ya. Jadi cari kalau bisa yang satu frekuensi ya. Cara melihatnya ya kalau saya biasanya dari ngobrol lah misalnya, dari ngobrol terus komunitas, misalkan di komunitas aja. Komunitas itu kan mempengaruhi kita nanti, siapa sekarang kita kenal sama siapa itu kan mempengaruhi 5 tahun 10 tahun ke depan. Itu bagi saya, karena kan ini kalau kita ngobrol sama siapa, terus kita sharing sama siapa, sering bergaul sama siapa kan, itu akan membentuk habit kan, membentuk kebiasaan, bentuk pola pikir. Nah, itu yang akan terbawa akhirnya tadi terbentuk karakter itu kan, kayak tadi itu yang ketemu sama siapa aja gitu, akhirnya terbentuk karakter. Nanti efeknya di 10 tahun ke depan. Nah, ini untuk tips-tips untuk teman-teman yang pingin sama siapa ya, cari partner gitu. Bukan, kita jangan fokus ke siapanya,
mereka maksudnya, tapi siapanya kita. Jadi kok ada menarik di Jadi intinya kitanya dulu, kita mau open mind nggak, gitu kan, mau terbuka nggak, gitu. Nah dengan kita terbuka, secara otomatis itu orang-orang yang pantas misalkan pada saat kita akan mendekat. Kayak orang cari jodoh Mas Iksan, jodoh itu kan sudah ditetapkan Mas. Kalau judulnya lagu ini Mas, cari jodoh itu menurut saya wali itu salah itu. Cari jodoh, jodoh itu nggak usah dicari, jodoh itu sudah disiapkan. Kita menyiapkan diri, Allah mendekatkan. Kan itu lah, sama teman-teman sama. Jadi Rasulullah punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Saya yakin Rasulullah enggak, tapi Rasulullah dengan figurnya, sosoknya, dan Allah mendekatkan. Ini pantas. Umat didatangkan sebagainya. Nah, kita fokusnya bukan, ini cocok baca enggak gitu. Kita semua makhluk tuh, semua manusia cocok semua Pak. Kita yang penting kitanya. Intinya kadang kita fokusnya ini teman kita enggak satu pikiran sebagainya. Yang penting frekuensi kita yang dijaga ya. Frekuensi kita jaga. Akhirnya nanti frekuensi itu ngeklik. sama aja ketika konsep rezeki ya, kalau kita tuh berpikir itu rezeki kan sudah ada yang ngatur. Tapi kalau kita terlalu menuntut untuk mencari rezeki itu Pak, kita akan stres. Ayo boncos dewi. Karena Tuhan sudah memberikan rezeki kita itu sudah diatur. Kalau misal nih Tuhan memberikannya masih kita masih Tuhan lain, rezekimu saya itu miliar. Sekarang udah habis mungkin. Benar. Makanya Tuhan ngasihkan sedikit-sedikit itu. Betul sekali. Nah, itu konsep apa yang tadi sudah disampaikan sama Mas Dista. Saya ingin Mas Dista untuk saya tes. Ini kan kertas. Saya ingin tahu kan tes. Pernah ngomong ya orang tes. Nah, Mas Dista nanti saya ingin mencoba untuk Mas Dista untuk menggambarkan satu ide atau satu apa yang saya perintahkan atau saya perintahkan. Tapi sebenarnya ini kok nggak muncul. Ini jam 11 ini. Pernah ngomong nih orang tes waduh. Sudah masukkan teror orang kayak ini. Oke, baik kawan-kawan sudah menyenangkan, saya ini pada di closing ya. Tadi kita sudah bicara dari ABCD sampai Z lah soal Ningau Dista, soal pribadi Mas Dista, kemudian sampai bagaimana cara berpikir Mas Dista. Nah, akhirnya dari kesimpulan itu tadi yang saya simpulkan adalah bagaimana kita memanajemen diri kita sendiri agar dari sesuatu yang lain itu akan menarik kita. Nah, Mas Dista itu seorang kreatif, seorang kreator dan seorang inovatif yang selalu terus orang gila lah. Gitu. Saya pengen lihat orang gila kalau disuruh ini coba. Oke. 10 detik saya memang minta Mas Dista. Ini aku sendiri. 10 detik Mas Dista, saya hitung 10 detik Mas Dista, saya suruh untuk menggambar sebuah pemandangan. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah. Oke. Dari riset-riset di kelas saya, ya 60% di kelas saya pasti yang digambar adalah gunung, 2 gunung, terus kemudian ada jalannya di tengah, ada sawahnya. Dan Mas Dista ini bisa dijelaskan ini apa? Matahari dari gunung. Ini gunung ya, jadi kan ini saya normal seperti yang lain gitu kan. Kalau ini pokoknya tempat nongkrong lah ya, tempat asik pokoknya intinya. Saya selalu kalau bikin pemandangan itu pasti ada tempat nongkrong asik, entah itu mungkin bisa dikatakan mungkin ya atau apa gitu, ya kayak gitulah. Oke, jadi gini Mas Dista, di kelas saya selalu di awal pertemuan saya selalu mengajak untuk mahasiswa untuk refleksi, menenangkan pikiran, dan nafas keluarkan secara perlahan untuk cara untuk membaca buku. Kecerdasan ada 3 yang saya simpulkan, yaitu ada visual, audio, sama kinestetik. Nah, teman-teman di kelas saya pasti 60% lebih di kelas saya itu sekitar 30-an anak pasti namanya 2 gunung, ada mataharinya, ada jalan. Mas Dista itu beda sama gitu. Nah, apa sih kenapa tadi gambar gunung gitu? Nah, orang-orang sekarang kan tahu disuruh gambar gunung, awak disuruh
keluar pemandangan ke situ. Apakah itu salahnya guru SD ketika suruh menggambar pemandangan, padahal gambar pemandangan ada lain-lain, ada air terjun, ada pantai, atau lagi di gunung. Karena jadi mungkin nggak jadi gambar gunung itu dari kecil itu bukan karena guru SD sebenarnya, karena kebetulan rumah saya itu pasti menghadap ke gunung, itu pasti. Dan sekarang rumah saya ini pasti menghadap ke gunung. Itu selalu apa yang saya lihat kalau habis subuh saya di ruang kerja menghadap ke gunung. Jadi hidup saya, habitat saya di sini itu menggambarkan saya sebenarnya. Jadi menggambarkan saya itu habitatnya saya ke gunung gitu. Saya selalu lihat gunung. Nah itu aja sih. Jadi bukan karena kebiasaan tadi biar gambar gunung itu enggak gitu. Tapi saya herannya sama teman-teman ya, justru gambar pemandangan pasti Gunung ya. Jadi perlu dirisikoki gitu. itu fakta. Padahal ini anak-anak yang di pantai pun gitu ya. Iya. Anak yang di pantai gitu ya. Nah, seorang kreator menurut saya harus berpikir harus berimajinasi seluas mungkin satu pro yang berbeda dengan lain. Gitu sih. Nah, buat Mas Desta, buat teman-teman yang mungkin nanti nonton atau dengerin di Spotify atau dengerin di Anchor ataupun dengerin dimanapun, tips nih agar teman-teman satu kunci, satu kalimat saja agar bisa menciptakan sesuatu. Jadi jangan pernah ragu untuk mengeksplorasi diri. Itu terus pikirannya lebih terbuka, buka seluas-luasnya pengetahuan. Jadilah orang yang adaptif, bukan adaptif ya. Kalau adaptif matematika ya, tapi adaptif. Terus belajar, eksplorasi diri, open-minded, terus adaptif dan terus belajar. Itu Akar 4 berapa? 16. Akar 4. Tapi terus 16 buka. Akar 4 berapa? 2. 2 atau 16? 2. Ini piye iki? 2 ya? Akar 4 berapa? 2. 2. Setuju 2. 2. Akar itu kan berasal dari hasil perkalian yang sama. Sepakat? Sepakat. 2 kali 2? Nah, Akar 4? 2. Min 2 kali 2? Min kali min? 4. 4. Akar 4, 2 kali 2? 2 kali 2? 2. Katanya tadi sepakat. Kan itu beda sumbernya ya. Kalau itu sumbernya karena minus kali minus sama dengan plus. Akar 9? Ya. Akar 3 ya? Kalau min 3 kali 3? Lah, Terus akar 9 itu 3 atau 3? 3. Ya orang minus lah. Baru sadar ya? Aku baru sadar. Ini tapi Mas. Tapi itu kan kaitan sama proses hasil ya. Maksudnya proses hasil itu gini. Kalau proses hasil sama aja. Enggak dong. Kan minus Kan tadi kan disepakati hasil dari akar 4 itu 2 ya. 2. Tapi minus 2 kali minus 2 4. 2 kali 2? 2 kali 2 4. Berarti akar 4 adalah 2. padahal tadi disepakati akar itu berasal dari perkalian Ntar dengan dulu, yang Mas. sama. 2. Kalau minus kan ada tulisan minus toh di depan. Nah, 2 ini kan nggak ada tulisannya. Ini absurd nih. 2 absurd. Jadi gini, kan jadi mungkin kalau 2 minus 2 kali minus 2 itu kan 4 ya. Nah, tadi ditanya kalau prosesnya jadi akar 4 sama dengan 2. Nah, ini kan tanyanya dibalik. Minus 2 kali minus 2 sama dengan 4. Lah, ini kan beda proses Mas, beda tadi proses akar sama proses perkalian. Oke. Gitu loh. Orang berarti jawab dari ini. Mengedasi. Tapi sudah mulai sadar ya kalau itu jawabannya ada 2 ya. Iya, betul. Bisa min 2, bisa 2. Iya kan? Iya, betul. Akar 9 itu bisa min 3, bisa min 3. Tapi secara matematika kalau akar 9 adalah 3. Benar ya? Atau Secara matematika yang mana dulu? Ada matematika yang ini, ada matematika yang kita ajarkan. apa berarti matematika itu kalau akar 9 sama dengan 3 apa ada 2 jawabannya? 3 atau minus 3? Kalau orang-orang mungkin ya, kalau orang-orang Matematika ortodok jawabannya min plus 2 Min. atau plus 3. Jadi min plus 2. Jadi ada jawabannya 2.
Satu tambah satu berapa mas? Nah, 2. Itu satu. Tapi buat pembisnis satu sama satu. Satu tambah satu berapa? 2. 3. Oh, 3. Yang 2 adalah keuntungan. Oh, itu. Dan apa namanya kan? Oh, keberkahan. Oke, itu tadi apa yang kita sudah bahas dengan Mas Desta. Cukup itu aja. Jadi buat teman-teman nanti langsung komen aja di bawah. Buat teman-teman yang live chat langsung aja nanti screenshot kita buat absen. Oh, yes. Saya Santi Tabung Dan saya Mas Dista. pamit. Tapi buat kalian semua yang terbaik.